Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan tugas yang telah diberikan dengan topik pengukuran beban kerja dengan menggunakan metode NASA TLX. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Indriani dengan NIM J1A 123.174. Sebelum masuk pada kuesioner yang diberikan pada responden, saya akan sedikit menjelaskan mengenai beban kerja mental. Beban kerja mental merupakan selisih antara tuntutan beban kerja dari suatu tugas dengan kapasitas maksimum beban mental seseorang dalam kondisi termotivasi. Metode NASA TLX merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis beban kerja mental yang dihadapi oleh pekerja yang harus melakukan berbagai aktivitas dalam pekerjaannya. Selanjutnya ada indikator NASA TLX. Dalam metode NASA TLX terdapat 6 faktor penting. Yang pertama itu ada skala mental demand atau MD dengan rating rendah tinggi, keterangan seberapa besar aktivitas mental dan perseptual yang dituntut oleh pekerjaan ini dalam melihat, mengingat, mencari, serta apakah pekerjaan tersebut mudah atau sulit, sederhana atau kompleks, pekerjaan tersebut pasti atau penuh toleransi. Yang kedua ada physical demand atau PD dengan rating rendah atau tinggi, keterangan seberapa besar aktivitas fisik yang dituntut oleh pekerjaan ini seperti mendorong, menarik, mengontrol, putaran, dan lain-lain. Serta apakah pekerjaan tersebut berat atau ringan, lambat atau cepat, cukup istirahat atau tidak. Yang ketiga ada temporal demand atau MD dengan rating rendah tinggi, serta keterangan jumlah tekanan yang berkaitan dengan waktu yang dirasakan selama elemen pekerjaan berlangsung. Apakah pekerjaan perlahan atau cepat melelahkan? Yang keempat ada effort, rating rendah atau tinggi dengan keterangan seberapa keras usaha secara mental dan fisik yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Yang kelima ada performance dengan rating rendah tinggi, keterangan seberapa berhasil Anda dalam memenuhi tujuan pekerjaan yang telah ditetapkan oleh Anda atau peneliti, serta seberapa puas Anda terhadap performansi kerja dalam memenuhi target tersebut. Yang keenam ada frustration level dengan rating rendah atau tinggi, keterangan seberapa tidak aman, stres atau tekanan dan termotivasinya pekerja dibanding perasa aman, puas, nyaman, dan kepuasan diri yang dirasakan selama menyelesaikan pekerjaan. Jadi, dalam pengukuran NASA TLX terdapat beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada pembobotan. Pada bagian ini, responden diminta untuk mengisi salah satu dari dua indikator yang dirasakan lebih dominan dari pekerjaan mental. Kuesioner yang diberikan berupa perbandingan berpasangan. Dari kuesioner ini dihitung dari setiap indikator yang dirasakan paling tinggi. Jadi yang pertama itu dengan perbandingan mental demand atau MD dengan physical demand atau PD, responden lebih memilih mental demand pada pekerjaan guru. Yang kedua ada perbandingan mental demand dengan temporal demand atau TD, responden lebih memilih mental demand atau MD dibanding temporal demand. Begitupun seterusnya. Sehingga indikator yang didapatkan itu MD ada 3, PD 0, TD 1, OP 4, IV 3, FR 4. Jadi total keseluruhan dari indikator ini itu ada 15. Selanjutnya adalah pemberian rating, di mana tahap ini responden diminta untuk memberi nilai terhadap pekerjaan yang mereka lakukan dengan memperhatikan 6 indikator. Yang pertama itu ada mental demand atau MD dengan pertanyaan seberapa besar usaha mental yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Responden memberi rating sebesar 90. Yang kedua ada physical demand dengan pertanyaan seberapa besar usaha mental yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Responden memberikan rating sebesar 60. Yang ketiga, ada temporal demand dengan pertanyaan seberapa besar tekanan yang dirasakan berkaitan dengan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Responden memberikan rating sebesar 50.
Yang keempat ada awan performance dengan pertanyaan seberapa tingkat keberhasilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Responden memberikan rating sebesar 70. Yang kelima ada effort dengan pertanyaan seberapa besar kerja mental dan fisik yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Responden memberi rating sebesar 70. Yang keenam ada frustration level dengan pertanyaan seberapa besar kecemasan, perasaan tertekan, dan stres yang dirasakan untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Responden memberi rating sebesar 60. Selanjutnya adalah tahap menghitung nilai produk, di mana nilai diperoleh dengan mengalihkan rating dengan bobot faktor untuk masing-masing deskriptor. Yang pertama itu mental demand dengan rumus produk sama dengan rating dikali bobot faktor, di mana rating sebesar 90 dan bobot faktor 3 sehingga menghasilkan 270. Yang kedua itu ada physical demand dengan rumus produk sama dengan rating dikali bobot faktor. Rating sebesar 60 dan bobot faktor 0 sehingga menghasilkan 0. Temporal demand dengan rumus produk sama dengan rating dikali bobot faktor, di mana rating sebesar 50 dikali bobot faktor 2 sehingga menghasilkan 100. Yang keempat itu ada awan performance dengan rumus produk sama dengan rating dikali bobot faktor, di mana ratingnya itu berjumlah 70 dikali bobot faktor 4 sehingga menghasilkan 280. Yang kelima itu ada effort dengan rumus produk sama dengan rating dikali bobot faktor dengan jumlah rating 70 dikali bobot faktor 2 sehingga menghasilkan 140. Yang keenam itu ada frustration level dengan rumus produk sama dengan rating dikali bobot faktor, di mana rating berjumlah 60 dikali bobot faktor 4 sehingga menghasilkan 240. Selanjutnya itu ada menghitung weighted workload atau WWL, di mana diperoleh dengan menjumlahkan keenam nilai produk dengan rumus WWL sama dengan sigma produk sama dengan 270 ditambah 0 ditambah 100 ditambah 280 ditambah 140 ditambah 240, jadi total keseluruhannya itu 1030. Selanjutnya itu menghitung rata-rata nilai WWL, di mana diperoleh dengan membagi WWL dengan jumlah bobot total dengan rumus skor sama dengan sigma produk dibagi 15, di mana sigma produk itu berjumlah 1030 diper 15 sehingga menghasilkan 68,6 atau dibulatkan menjadi 69. Selanjutnya itu ada interpretasi skor, di mana pada golongan beban kerja rendah dengan nilai 0 sampai 9, beban kerja sedang dengan nilai 10 sampai 29, beban kerja agak tinggi dengan nilai 30 sampai 49, dengan beban kerja tinggi nilai 50 sampai 79, dengan beban kerja sangat tinggi dengan nilai 80 sampai 100. Yang terakhir adalah analisis hasil berdasarkan perhitungan beban kerja yang telah dilakukan dengan menggunakan metode NASA-TLX. Beban kerja pada guru sebesar 69, di mana nilai ini menunjukkan bahwa beban kerja yang dialami oleh guru berada pada rentang 50 sampai 79, yang berarti beban kerja dengan risiko tinggi. Jadi itulah pemaparan materi tentang pengukuran beban kerja mental pada guru dengan menggunakan NASA-TLX. Saya Nur Indriani pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.